Yang pertama namanya masalah mati, yaitu tidaklah seseorang diri siapapun dia akan mati melainkan biiznillah. Mukasui biiznillah, yakni biqadaillahi wa qadrihi. Dia akan mati sesuai dengan qada, ketetapan dan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Itu menunjukkan tidak akan mati seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah diputuskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatunya ada. Itu satu. Berarti makna biiznillah adalah dengan qada dan qadar Allah, atau dengan ketetapan Allah dan takdir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kitaban muajjala, suatu ketetapan, kitaban, suatu ketetapan yang telah ditetapkan atau yang telah ditulis ketetapannya. Muajjala, muajjal, anan muajjal. Nan muajjal adalah sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Namanya muajjal, asal katanya ajal. Jadi muajjal yang telah ditentukan waktunya, tidak maju dan tidak mundur, pas. Kalau digabung kitaban muajjala, artinya adalah sebagai suatu ketetapan yang telah ditetapkan, ditentukan waktunya, tidak maju, tidak mundur, tidak lebih dan tidak kurang, namanya muajjal. Yang berikutnya tentang thawab dunia dan thawab akhirah. Thawab, secara bahasa arti thawab itu thaba, kembali. Dikatakan thawab sesuatu yang kembali kepada orang atau siapa yang melakukannya. Maknanya, siapa yang berbuat apapun yang diperbuatnya, baik atau buruk, akan kembali kepadanya lagi. Kalau baik, ya baik. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu tidak lain tidak bukan untuk dirimu juga, bukan untuk Allah. Termasuk sedekah. Sedekah itu sebenarnya untuk kita, dan untuk yang diberi. Orang yang diberi itu cuma kita titip, sampai kita mana buang, kita berkecil, sampai kita menyimpan. Sebab kalau sapu kita jauh habisnya. Kadang-kadang licin, hilang tandeh. Dititipkan ke orang miskin, ke orang fakir, orang yang berhajat. Bantuan kita kok namanya berkecil ke orang. Kita akan kembali kepada kita balik. Namanya thawab. Diterjemahkan orang bahasa pahala. Bahasa Minang pahalo. Itu nang kecil orang pahalo. Kalau balasan namanya jaza. Kalau ganjaran ajrun. Ajrun upah, jaza balasan, sawabun pahalo. Asal mulanya ayat itu salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassir, pada ulama tafsir, adalah persoalan perang. Tapenya perang Uhud. Jadi kalau kita arahkan ke situ, walaupun maknanya umum, siapa yang pergi berperang, yang disebut dengan fi sabilillah, maka siapa yang berniat, bermaksud, bertujuan dengan berangkatnya pergi perang itu
mengharapkan thawaba, balasan atau pahala dunia, nu'tihi minha, nu'ti kami akan berikan kepadanya, minha daripada apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki daripadanya. Sebaliknya, wa may yurid, dan siapa yang inginkan, yurid menginginkan dengan perang itu yang sebut tadi fisabilillah, sawabal akhirah, pahala atau balasan atau ganjaran akhirat, nu'tihi, kami juga akan nu'ti, akan datangkan, kami berikan kepadanya orang itu, minha, daripadanya. Namanya al-umuru bimaqasidiha, segala perkara, segala urusan sesuai dengan maksud dan tujuan si pelakunya. Innamal a'malu binniyan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu ayat itu berlaku umum, siapa saja dengan perbuatan baiknya itu atau amal baiknya itu atau apa ketaatan atau ibadah yang dilakukannya itu, inginkan dia dengan itu balasan, ganjaran atau pahala dunia, ya kami beri kepadanya. Bukan sesuai dengan apa yang diinginkannya, sesuai dengan apa yang Allah hendak memberi. Jangan lupa pula. Halo? Lagi kan? Kita ulang. Siapapun berbuat baik yang disilahkan dengan beramal saleh atau berbuat ihsan atau juga melakukan ketaatan atau ibadah, menjalankan segala apa yang telah ditetapkan Allah, disunnahkan Nabi, tapi nyo maksudkan, nyo inginkan dengan semuanya itu adalah sawabat dunia, balasan dunia atau pahalanya, kembali balik kepadanya. Kami akan berikan dianya balasan itu kepadanya, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi sesuai dengan apa yang Allah hendak beri. Itu makanya tidak semua lo nan diinginkan yang dimaui oleh orang baik-baik dapat. Dan siapa yang inginkan yurid sawabal akhirah, perbuatan baiknya termasuk perang fisabilillah, beramal saleh, berbuat ketaatan, beribadah, apa sajalah, inginkan dianya sawabal akhirah, pahala ganjaran balasan akhirat, atau inginkan dia ridha Allah, agar Allah supaya menerima dan membalasinya, ya nu'tihi, kami akan berikan kepadanya daripadanya apa yang dia inginkan itu berupa pahala. Tentu balasan akhirat jauh berlipat ganda. Itu satu hal. Maka berkaitan dengan kematian, kalau kau masalah mati perang, gitu je noh, bahwa kematian itu biiznillah, itu tadi, sesuai dengan qada dan qadar Allah. Bukan lantaran sebab kematian itu. Kan pernah kita sampaikan dulu, man lam yamut bisayfi, man lam yamut bisayf, siapa yang tidak mati lantaran pedang, lantaran peluru, lantaran rudal, atau lantaran granat, atau lantaran dibegal segala macam, mata bigairi, dia pasti juga mati dengan sebab yang lain, karena dia akan mati di kitabam muajjalanya. Namanya ta'adadil asbab, ta'adadatil asbab, berbilang macamnya sebab-sebab kematian itu, tetapi yang namanya mati hanya satu.
Kita lah nancik ke? Ta'addad itu berbilang atau tanawat, bermacam-macam penyebab kematian. Tapi yang namanya mati satu. Tidak mati antara ini, dia akan mati juga pada ajal yang Allah tetapkan, lantara ini, lantara ini, lantara ini, lantara ini, lantara ini. Berarti peluru ditikam, terlantak, sakit, dan seterusnya adalah asbab. Kalau bahasa Indonesianya lah kasabok sih. Sebenarnya nyoka mati yo di muajjal, di waktu yang telah ditentukan. Al-ajalu ajalan. Ajal itu ada dua. Pertama namanya ajal mutlak. Yang kedua ajal muqayyad. Ajal mutlak, ajal hanya Allah yang tahu dan tidak kita diberitahu. Yang kedua ajal muqayyad, ajal yang dikaitkan, yang dihubungkan dengan sebab-sebab tertentu. Makasih ya, seseorang dia akan mati di ajal lantaran sebab tertentu. Sakit, tak kali ciak, tak ada buah. Tani deh, anan tak ada buah. Kamu kau ke belakang. Ya namun kami tak ada buah namanya. Tak ada buah. Kalau terambau lah ilo. Tak jangkang, tak telantang, tak kongkang. Lah hijau, jadi macam-macam. Itu semuanya asbab. Kematian ada sebab. Ada yang tak tahu waktu sebab. Untuk itu jangan salahkan sebab. Tapi ajarlah sampai orang kalaulah sampai kasih kau keyakinannya, dia akan nerima. Kau mati anaknya, mati pasangan hidupnya, mati keluarganya, mati orang tuanya, mati kakek neneknya, mati kelilingnya. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Takdir yang sudah sampai. Namanya muajjal kitabam muajjal. Bukan penyebab yang mematikan. Ajal adalah sampai. Dikisahkan Khalid bin Walid. Dia dulu itu kafir berdangkang, bahkan panglima pasukan kafir Quraisy. Sampai ketika perang yang kedua, perang Uhud, dia masih panglima. Luar biasa kepiawaiannya, keahliannya dalam berperang. Lalu Allah beri hidayah. Ketika perang Uhud kan menang orang Quraisy. Bermula menang kaum muslimin. Tapi karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan kepada komando, akhirnya terjadi kekalahan. Nabi Muhammad diisukan mati. Muhammadlah mati di tangan hamba, kata salah seorang, goncang. Ketika itu Khalid sebagai panglima. Lalu Allah beri Khalid itu hidayah dengan beberapa kawannya, Islam. Kalau yang panglima dulu jadi panglima lo balik. Rasulullah angkatnya panglima. Bernamalah dia Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. 100 kali pertempuran yang Nabi pimpin tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Dia sangat berharap mati di medan pertempuran, sehingga
ketika dia mati di atas tempat tidur di Syria, di Homs ini, ibu kota Syria kan Homs, di Homs ini, di Syria, di sekujur tubuhnya tidak ada yang tidak luka, pedang, tombak, panah, tidak ada, semua luka. Tapi tidak satu pun yang menyebabkan luka-luka itu mati. Mereka semua mati. Karena tempat kematian juga sudah ditetapkan. Orang akan mati ke tempat di mana dia sudah ditetapkan. Itu gunanya untuk memperkuat-kuat balik, memperkokoh-kokoh keyakinan kita balik. Dan begitu seterusnya. Dan contohnya sambuah. Makanya tidak perlu kita sebut semua contoh. Kita pemantap, kita petegur saja keyakinan kita. Sehingga kalau terjadi dia salah seorang kita dan keluarga kita bisa menerima. Namanya qadarullah. Ma syaa fa'ala. Itulah qadarullah. Apa yang Allah kehendaki terjadi dia. Tidak ada yang tidak terjadi apa yang Allah kehendaki. Namanya masyiah dan iradah. Garis bawahnya celai dalam berbuat baik, berbuat ihsan, yang paling utama dulu lurih-lurihan, niat, tujuan, maksud, keinginan, supaya kita dapat thawab. Bahkan mendapat 2 thawab, dunia akhirat. Itu yang perlu kita tekankan. Apapun kebaikan-kebaikan yang sifatnya tidak mahdhah, ibadah akan dibagi 2. Pertama khassah, ibadah yang sifatnya spesial khusus, atau mahdhah, ibadah murni yang tidak bisa kita campur tangani, seperti salat, seperti puasa dan seterusnya. Itu tidak bisa kita campur tangan. Tempatnya, bilangannya, lafaz-lafaznya, waktunya, tidak bisa kita campur tangan. Itu murni, bernama mahdhah, ibadah semata namanya. Atau khassah, ibadah spesial. Nanti adalah ibadah ammah, aku muamalah. Segala kebaikan-kebaikan duniawi yang kita lakukan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada unsur kezaliman atau penipuan, kecurangan dan segala macam, dan tidak sampai meninggalkan kewajiban, maka semuanya menjadi ibadah. Kalau kita niatkan dengan kerja, dengan perbuatan itu mengharapkan ridha Allah, atau namanya ibtigha mardatillah, maka mandilah dengan bismillah, minumlah dengan bismillah, makalah dengan bismillah, lakianlah baju dengan bismillah, lakian sandal dengan bismillah, berangkatlah dengan bismillah, menyapulah, mencuci piringlah, menyasalah, masak nasilah dengan bismillah. Semuanya bismillah, asalkan baik, namanya jadi ibadah. Itu akan dapat thawab. Tapi jangan kerja itu untuk angkat talua atau MPM. Ada MPO, ada MPM. Kalau MPO menarik perhatian orang, kalau MPM menarik perhatian manusia. Jangan begitu, tidak ada nilainya. Supaya bernilai, mendapat thawab, ya bismillah.
Karena ada dua thawab. Ada dua balasan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu-ibu yang beradik, perkara ajal apa kaitannya dengan umur? Berkait. Umur masa hidup, ajal batasan hidup. Panjang pendeknya umur ya sudah ditentukan ajalnya. Itu makanya ke abi ajal tiba ama selesai. Mari kita ambil suatu firman Allah surat Fatir, surat ke-35 ayat 11. Fatir. Halamannya kena halaman. Surat ke-35 sebelum Yasin. Namanya surat Fatir. Halaman yang ke-435. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Iku hendak kita tadaburi, hendak kita pelajari. Wa ma tahmilu min unta wa la tad'u ila bilmi. Iku pun hendak yang kita pelajari yang di bawah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidaklah yu'ammar dipanjangkan umur, yu'ammar dipanjangkan umur, min mu'ammarin daripada orang yang dipanjangkan umurnya, wala yunqasu dan tidak pula dikurangi, inqas dikurangi, min umurihi daripada umurnya, illa melainkan fi kitab, melainkan sudah ditetapkan dalam suatu kitab yaitu di Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah amat sangat mudah, gampang, yasir. Mari kita pahami secara ringkas. Pertama, umur. Umur secara bahasa adalah memanfaatkan, mempergunakan, memakai. Terambil daripada kata imarah. Imarah. Kalau bahasanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ma'mur itu imarah, ma'mur umur. Jadi imarah mengimarahkan masjid. Kini kita mengimarahkan masjid, mengisinya, memakainya, mempergunakannya, memanfaatkannya. Namanya mengimarah. Yang diimarahi ma'mur. Dewak ko ma'mur ko gapuak. La ma'mur na kini badan se gapuak. Segala ulai ma'mur. Di situ terambil umur. Ba mangko banamumur, mangko banamumur. De lantaran kita memakai, mempergunakan badan jasmani, jasad selama hidup. Bara lamanya kita pakai badan, jasad atau tubuh, segitulah umur. Lalu semenjak roh ditiupkan, sebenarnya sejak itu kita lah memulai umur. Tetapi yang dihitung adalah semenjak lahir. Semenjak lahir, kenapa? Sebab dalam kandungan kita masih belum sempurna memakai nyulai. Lahir kita ke dunia,
Mulai lahir, semenjak itu kita memakmurkan, mengimarahkan, memakai, mempergunakan jasad kita. Itu makanya nanti an umrihi fi ma afnah. Umurnya tu kama dipunahkannya, dipakainya. Artinya selamanya memakai jasad kan segitu umur kama berpakai. Karena umur kita adalah tergantung pada lamanya kita diizinkan memakai sarang jasad. Segitu umur. Itu berarti bara umur kita nalah tak pakai. Bara tinggal nak tahu. Bara umur aku nak tahu ada. Tapi lah bara umur baru tahu. Bara lain tinggal nak tahu. Sebab kepada kita nak dikasih tahu. Dipanjangkan umur yu'ammar. Yang dipanjangkan umur mu'ammar. Dan orang yang dipanjangkan umurnya, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Surah Yasin. Siapa yang kami panjangkan umurnya sampai mencapai usia renta, nah nunakkis, kami kembalikan lagi dia kepada awal. Lemah lagi dan segala macam. Aja minta panjang umur. Coba toh minta salah barakat umur. Aduh cik, yang sering dibaca oleh kita yang lain menengah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan begini, tanpa mau sabitkan sanad, langsung saya. Hadisnya tercatat 2067. Man ahabba, siapa yang ingin, yang suka, ayyubsata fi rizqihi, dilapangkan, dimudahkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan yutawilullah, Allah panjangkan umurnya, fal yasir rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pertama, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Ingat, rezeki itu bukan hanya mamam, bukan hanya pitis. Nah. Rezeki kan luas. Bahkan kita lei mengerti apa-apa nama sampai engkau. Lei kan? Lei. Lara rezeki ya. Warzuqna fahman wasi'a. Beri kami rezeki dengan kepahaman yang luas. Jadi paham tu rezeki. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Beri rezeki kami untuk membacanya di malam hari dan di siang hari, rezeki. Bahkan kalau kita mendapat suami, rezeki. Karena namanya rezeki. 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 Nah, sekaitannya itu, sebentar tuanku, 2 minit itu. Berarti siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan siapa yang dipanjangkan umurnya, kita ambil yang kedua, ingin dipanjangkan, yunsa'alahu, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjadi rahim. Nan rahim itu bukannya kawan-kawan, tidak, menghubungkan rahim dengan karib kerabat, karena karib kerabat itulah yang rahim gitu, arham, ulul arham. Kalau awak-awak aku tidak bakari, itu tidak rahim, itu namanya saudara. Al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, innama rajul ukhwah. Bernama rajul ukhwah.
berarti kita tidak rahim. Kerana kandungan ibu kita beda-beda. Nama kemana-mana paru ibu-ibu itu rahim. Sampai bayi. Kita tidak punya rahim dah. Rahim nama ibu-ibu. Sampai memupuk kasih sayang. Benar, malam rahim. Jadi seanan asalnya dulu sinan, ya rahim. Kalau apa no sama nasab. Nasab beda-beda. Badan sana rahim. Hubungkan kembali. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya? Nama sepanjang umur. Ada ulama yang memahami hakiki nasabana-bana panjang. Allah tetapkan misalnya umurnya 100, kalaunya lagi menyambung rahim. Walaupun nanti dan sanaknya, nyo memanciannya, ndak suka nak ketujuan, adu-adu memang. Kau dangki lah, kau ebek lah, kau macam lah, kau tempik lah, kau tersingguang lah. Biasanya nang kadang atau nang ketek. Kalau nang kadang mengaku salah. Kalau ndak ada nang ketek, kau nang dangki kan nang kadang. Rusak abuan awak, lah kita abuan, lah segala macam, ndak muah, awak ndak salah. Sebab kita lah menghubungkan. Fal yasil tu hubungkan yang putus. Menyeh-menyehnya, nyo nama menyeh-menyeh. Batutai-tutai, nyo nama batutai. Di pagunjiannya, tasarinya, sebab kita lah berusaha menghubungkan. Kok mangamang kita lagi tahu je nyo. Kok apa cara kita lagi tahu nyo. No alasannya sakit pinggang lah, nang kata-kata lah. Nah itu urusannya tu. Dan jadi kita lah panjang umur sabana kiki. Jadi kalau malaikat, kalau si Udin kau lagi suka menghubungkan rahimnya, umurnya 100. Kalau tidak, umurnya 80 atau 70. Kedua-duanya di sisi Allah lah tercatat. Cuma malaikat tidak tahulah. Itu maka dia tahu kepada malaikat. Ada yang memahami tidak hakiki. Nama saya ulama. Bang kau ulama berbeza-beza. Ya, ulama itu kan Nabi Muhammad. Kalau sahabat bisa langsung bertanya ke Nabi. Tapi hadis Nabi begitu. Ada yang memahami tidak hakiki. Makasihnya dipanjangkan umurnya, ditambah keberkahan umurnya. Jadi umurnya makin berkah. Diberi Allah taufik untuk berbuat taat. Dan umurnya dipakainya untuk berbekal untuk akhirat. Coba makin tua orang makin banyak bekalnya, makin banyaknya beramal, itu berkah umurnya. Jadi orang keliang elok. Kadang-kadang awak elok seorang tapi awak keliang buruak tu tak berkah umur. Taat seorang rajin seorang orang tak baik. Itu tidak berkah. Umumnya berkah. Bini sayang kawak, walaupun kita berangi bini. Karena memang harus diberangi misalnya. Di sana elok, orang elok, ganti elok, segala macam. Ibadah taat, berkah semua. Kedua-duanya tercantum dalam kitab. Kalau ambo memahami, ya kerajaan salah. Ubah seterahim. Rezeki lancar. Umur panjang. 60 rancak mentu mana?